dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia mempunyai program, yaitu program TV Kita Sejahtera. Program TV Kita Sejahtera ini ingin memperkenalkan bahwa di kampus UKI dan di masyarakat, terutama di kampus UKI, banyak ilmuwan-ilmuwan, banyak pendidik, bukan hanya bertengger di Menara Gading, namun kami ingin membumi. Dalam pengertian, kami ingin menjembatani antara dunia pendidikan dan masyarakat. Baik, terima kasih Pak Dekan. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat datang, selamat bergabung dalam kegiatan yang digagas oleh tim kami, terkhusus oleh Pak Dekan yang ide sangat luar biasa, yaitu mengenai podcast atau yang isinya tanya jawab. Kita bisa saling berbagi informasi yang akan ditampilkan, diunggah di channel YouTube FKIP UKI dengan acara atau dengan tema kegiatan yaitu TV Kita Sejahtera di TV channel FKIP UKI. Nah, adapun kegiatan ini dalam proses produksinya sudah berlangsung yang keempat. Untuk video pertama itu sudah ditampilkan minggu lalu pada hari Kamis, hanya saja ada perubahan sehingga video kedua yang akan premier besok Jumat akan ditampilkan kembali sharing dari Pendeta Stefanus. Kemudian akan berlangsung juga setiap minggu, yaitu mingguan, maksud saya mingguan tiap hari Jumat akan tampil, dan dalam proses produksinya kurang lebih memakan waktu 2 minggu untuk dari proses pengambilan gambar atau proses perekaman hingga diunggah ke channel YouTube FKIP UKI. Nah, adapun pada malam hari ini dengan tema yang luar biasa yang dapat kita lihat di background kita masing-masing ya, yang mana pada malam hari ini temanya adalah tinjauan multidisiplin terhadap asal mula COVID-19 dan bagaimana menyikapinya. Nah, tema ini sudah kita angkat di minggu lalu. Nah, kali ini, minggu ini adalah sesi yang kedua. Minggu lalu tentu saja dari tinjauan disiplin ilmu yang berbeda daripada yang akan dibahas pada minggu ini. Bagaimana sih COVID-19 bermula dan bagaimana cara menyikapinya. Mungkin itu saja pengenalan singkat dari kami, channel YouTube FKIP UKI dalam program TV Kita Sejahtera. Untuk berikutnya kita akan buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa. Kami mohon dengan kasih Ibu Pendeta untuk mendoakan kita semua, Ibu. Baik, Ibu Bapak sekalian, marilah kita menghadap Tuhan sebelum kita memulai seluruh pembicaraan kita di malam hari ini secara virtual. Mari kita berdoa. Kepadamu kami datang, ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Allah Bapa yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal, di dalam dan melalui Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Allah yang menyertai kami, membimbing, menolong kami lewat Roh Kudus-Mu. Kami bersyukur Bapa atas perkenanan-Mu. Kami boleh melaksanakan acara kami pada malam hari ini, khususnya Tuhan. Bagaimana lebih dari setahun ini Engkau mengetahui, bahkan Engkau menyertai kami dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.
lewat kebersamaan kami dengan Engkau pada malam hari ini. Kiranya Engkau berkenan menolong kami sehingga setiap kami boleh menyikapi pandemik ini seperti yang Engkau inginkan. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa yang baik, kami menyerahkan diri kami yang telah Engkau panggil dan pilih secara khusus menjadi narasumber. Berbicaralah Engkau, ya Allah, lewat keberadaan kami masing-masing, sehingga setiap hati boleh menerima berkat yang daripadamu. Kami serahkan acara ini di awal hingga akhirnya, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati pertemuan kami, untuk hormat kemuliaan bagi-Mu, yang melaluinya Engkau memberkati kami. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta. Untuk selanjutnya kita mulai saja. Kami serahkan kepada host Bapak Parlindungan Pardede. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak Taat. Selamat malam para pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI. Sangat senang dan berbahagia rasanya pada malam hari ini kita berkesempatan untuk berbagi informasi dengan dukungan para narasumber yang sudah tidak diragukan lagi. Malam ini kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang tinjauan multidisiplin terhadap asal mula COVID-19. Dalam episode pertama minggu lalu, kita sudah mendengar dan memperoleh informasi bahwa virus corona sebenarnya sudah lama ada. Dari sisi teologi, ada kemungkinan, besar kemungkinan dia juga ikut diciptakan pada hari kelima. Dari sisi biologi, nah ini juga virus ini sudah lama ada. Selama ini virus ini tinggal dan berpindah-pindah dari satu hewan ke hewan lain. Dan ternyata para hewan itu merupakan inang yang pas sehingga tidak mengakibatkan katakanlah tidak berbahaya bagi inang tempat dia bertempat tinggal. Tapi karena faktor-faktor yang hingga saat ini belum bisa dipastikan, ternyata virus ini juga berpindah dan menjangkiti manusia. Dan manusia bukan merupakan tempat yang pas untuk virus ini tinggal, apalagi berkembang biak karena dia akan sangat berbahaya. Itulah yang mengakibatkan maka pandemi sekarang terjadi. Malam ini kita akan melanjutkan perbincangan tentang COVID-19 ini, juga dari berbagai multidisiplin, kita akan fokus kepada rentanitas atau katakan kenapa manusia rentan dan siapa saja yang rentan, apa gejala-gejalanya, lalu juga kita akan mencoba melihat kapan COVID ini berakhir, dan kalaupun dia belum berakhir dalam waktu yang akan singkat, bagaimana kita menyikapinya. Kita sangat senang karena pada malam hari ini kita juga akan diberikan informasi yang dapat dipercaya, karena malam hari ini kita akan bersama dengan, pertama, saya sekaligus memperkenalkan Pendeta Mercy Ana Saragi MSI. Beliau adalah Pendeta Kampus UKI saat ini. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam Bapak. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kedua, Profesor Dr. Marina Silalahi yang minggu lalu juga sudah berbagi dengan kita. Selamat malam, Prof. Marina. Selamat malam, Pak Parlin. Prof. Marina. Kedengeran nggak? Oh, mungkin sedang keluar sebentar, tapi beliau sudah ada di sini. Ya, terima kasih. Kemudian kita juga akan mendengar informasi yang valid dari ahli farmakologi di UKI yang tidak asing lagi, Dr. Abraham Simatupang MKes yang akrab dipanggil Pak Bram. Selamat malam, Pak Bram. Pak Parlin.
Dan Pak Terima kasih Pak Bram sudah berkenan hadir, Sunarto, dan ya. juga Kita lihat semua Dr. peserta. Ya, terima kasih. Juga sudah hadir bersama kita Dr. Kurnianto, spesialis penyakit dalam yang luar biasa. Beliau ini juga terlibat dalam tim nasional, apa istilahnya, yang menangani penyebaran COVID-19 ini secara nasional. Tentu beliau akan memberi informasi yang langsung dari lapangan yang sangat kita butuhkan. Selamat malam, Pak Dr. Kurnianto. Malam Pak Parlin, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Dokter sudah menyempatkan waktu bersama kita. Dan yang terakhir, Bapak Dr. Andus Kerdit Simbolon, yang mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan kita. Nah, untuk memanfaatkan waktu, pertama-tama saya ingin kembali dulu flashback ke Ibu Marina. Prof. Marina, menurut informasi, tingkat ketahanan atau kerentanan individu itu berbeda-beda. Apakah memang misalnya saudara-saudara kita yang sehari-hari bekerja secara fisik sehingga kuat fisiknya, mereka itu kebal. Tapi kalau golongan yang bekerja tidak secara fisik itu cenderung lebih rentan. Atau apakah faktor usia juga mempengaruhi, atau mungkin faktor gender? Mungkin bisa dijelaskan 2 menit, Prof. Marina, silakan. Halo, bisa mendengar saya, Pak? Bisa, jelas. Terima kasih. Jadi yang pertama adalah apakah tingkat kerentanan manusia berbeda-beda? Tentu hal ini benar karena memang virus ini adalah, boleh dikatakan ini adalah satu antigen yang masuk ke dalam tubuh. Lalu ketika dia masuk ke dalam tubuh, respon seseorang atau tubuh itu akan membentuk antibodi. Nah, respon tubuh membentuk antibodi itu sangat dipengaruhi banyak faktor. Pertama adalah sama itu kayak antibodi itu kalau kita kenal dengan orang, dia juga udah tiba-tiba ada yang masuk, dia kenal, dia akan responnya lebih cepat. Kemudian umur juga. Kita masih ingat juga bahwa waktu kita vaksin itu biasanya umur anak-anak atau yang masih produktif biasanya lebih gampang membentuk antibodi mengenali virus dibandingkan mungkin yang sudah tua. Juga mungkin dipengaruhi oleh umur. Jadi yang tadi yang umur lebih tua pasti kemungkinan lebih sulit membentuk antibodinya. Juga dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Tentu yang misalnya yang sering kita dengar komorbidnya itu yang ada kayak hipertensi, kemudian ada diabetes, tentu dia lebih rentan dibandingkan dengan yang tidak ada komorbidnya. Kemudian apakah yang faktor fisiknya lebih kuat dibandingkan atau lebih kuat dibandingkan yang fisiknya tidak kuat? Fisik di sini mungkin kita harus lihat dulu. Fisik yang dimaksud apa? Badan kekar. Badan kekar tidak menjamin juga dia gampang membentuk antibodi. Tapi yang menentukan itu adalah kecepatan tubuhnya untuk membentuk antibodi untuk memblokir si DNA-nya atau RNA-nya si virus itu. Kemudian bagaimana cara meminimalisasi resiko terjangkitnya virus ini? Yang pertama adalah kita minimalisasi jalan masuknya. Jalan masuknya semua mikroba itu adalah dari lubang, yaitu mulut, hidung, dengan mata. Yang pertama itu kita minimalisasi agar tidak bisa masuk dengan cara yang banyak dilakukan itu adalah memakai masker, kemudian ada yang menambahkan untuk menutup kontak dengan mata yaitu dengan face shield. Dan juga itu selain itu kita mengurangi kontak dengan pembawa. Jadi artinya kita mengurangi virus ini tidak bisa berpindah sendiri, tapi ada yang membawa. Lalu ketika kita mengurangi kontak dengan pembawa, otomatis kita akan lebih minim untuk terjangkit virus ini. Saya rasa mungkin kira-kira begitu, Pak Parlin. Baik, terima kasih, Prof. Marina. Saya pindah sekarang ke langsung yang sehari-hari menangani
yang terhormat Pak Dr. Kurnianto. Pak Dokter, dari data di lapangan yang biasa Bapak lihat, sebenarnya ciri-ciri utama orang yang terjangkit, tadi Prof. Marina sudah mengatakan memang dia faktor-faktor yang membuat orang bisa mudah terjangkit itu ada berbagai faktor, tapi ciri-ciri yang gampang kita deteksi orang yang sudah terjangkit apa, lalu kalau sudah terjangkit apa yang harus dilakukan? Silakan Pak Dokter. Pak Dr. Baik. Kurnianto. Terima kasih Pak Parlin atas pertanyaannya. Jadi ciri-ciri utama pasien yang sudah terjangkit virus SARS-CoV-2 ini ada dua, kita bagi menjadi dua ya. Ada gambaran yang tidak khas dan ada gambaran yang khas, gitu ya. Jadi gambaran yang tidak khas itu seperti infeksi virus pada umumnya. Jadi mungkin kita pernah sakit influenza, kita pernah sakit demam berdarah, mungkin chikungunya, sama seperti itu, yaitu demam ya. Demamnya bervariasi, ada yang bilang demamnya hanya 38, ada yang bilang meriang ya, artinya suhunya 37,5 seperti itu ya. Kemudian sakit kepala, badan nyeri-nyeri ya, tidak enak badan. Jadi gejala awal yang tidak khas itu berlaku untuk semua infeksi virus. Lalu yang kemudian yang mulai kita harus curiga adalah yang mengarah ke arah gambaran klinis yang cukup khas, yaitu tiba-tiba muncul gejala ISPA gitu ya. Jadi ada mulai tenggorokan nyeri, kemudian pilek ya, kemudian batuk-batuk ya. Lalu yang sangat khas sekali adalah anosmia atau ageusia. Jadi penciumannya berkurang ataupun pengecapannya berkurang. Nah, itu dua hal yang perlu kita waspadai. Jadi kalau kita dapatkan orang yang mulai demam, meriang, nyeri-nyeri badan, disertai dengan gejala ISPA, kita harus mulai mewaspadai orang tersebut terjangkit virus corona. Namun sebetulnya ada juga hal-hal yang tidak khas lainnya seperti nyeri dada, kemudian diare, sakit perut, gangguan kesadaran, itu macam-macam. Tapi itu terlalu luas ya, tidak spesifik. Namun yang khas itu yang tadi saya sebutkan, dua hal tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kalau kita menemukan gejala seperti itu ya, yang pertama kita harus langsung memeriksakan diri kita apakah kita betul terjangkit virus tersebut ya. Sekarang sudah sangat mudah ya, kita bisa lakukan pemeriksaan rapid antigen secara cepat ya. Itu berlaku bila gejala yang kita temukan kurang dari 1 minggu gitu. Jadi kalau lebih dari 1 minggu, alat rapid antigen itu memiliki sensitivitas yang amat rendah ya. Lalu bisa juga dilakukan tes PCR yang lebih spesifik, namun memakan waktu lebih lama. Namun kalau misalnya gejala lebih dari 7 hari, kita bisa lakukan tes PCR ya. Nah, kalau kita mendapatkan diri kita positif terjangkit virus corona, maka sebaiknya kita mulai melakukan isolasi diri kita sendiri terhadap orang lain. Kita membatasi diri kepada orang lain. Kalau kita bergejala ringan, kita cukup isolasi mandiri di rumah ya, atau di fasilitas isolasi mandiri yang disiapkan oleh pemerintah. Namun kalau kita mulai muncul tanda-tanda sesak nafas, kemudian lemas, tidak nafsu makan, mual muntah, tidak berdaya, sebaiknya dirawat di rumah sakit. Seperti itu Pak Parlin. Baik, terima kasih Pak Dr. Kurnianto. Ya, saya akan pindah ke Dr. Bram. Tadi Bu Marina sudah menyatakan preventifnya ya kita upayakan supaya semua saluran masuknya virus itu kita cegah supaya tidak masuklah begitu, saluran-saluran yang memungkinkan virus itu masuk. Lalu tadi Pak Dr. Kurnianto sudah menjelaskan, kalaupun sudah terjangkit, ciri-cirinya tadi yang sehari-hari bisa kita deteksi, dan kalau memang kita terjangkit, langsung mengisolasi diri. Nah, dari sisi farmakologi, Dr. Bram, apakah sudah ada obat yang mujarab untuk COVID ini begitu, yang memang langsung bisa menyembuhkan? Ini menjadi pertanyaan nih di masyarakat.
Lalu ada juga informasi tentang ivermectin. Mungkin ini masih baru, belum banyak informasi tentang ini. Mungkin Pak Dr. Bram bisa menjelaskan kepada pemirsa. Silakan, Dr. Bram. Ya, terima kasih Pak Parlin. Terdengar suara saya ya? Jelas. Oke, baik. Jadi saya mungkin agak sedikit menjelaskan tentang yang namanya segitiga epidemiologi. Apa itu? Bahwa sebenarnya kita ini ada 3 aspek di dalam kehidupan yang nanti terkait apakah kita ini terserang penyakit atau tidak. Yaitu apa? Yaitu yang namanya segitiga ya. Jadi sisi yang satu namanya agent atau agen yang menyebabkan penyakit. Jadi bisa virus, bisa kuman, bisa jamur, apa saja. Yang kedua adalah host kita, pejamu kalau dalam bahasa Indonesia ya, pejamu kita yang menjadi kena serangan. Yang ketiga environment, lingkungan. Jadi sebenarnya seseorang atau kelompok masyarakat bisa terkena satu penyakit, sebenarnya harus ada interaksi di antara itu. Contoh, pasti di lingkungan itu akan sering muntaber atau kena demam berdarah bila lingkungannya jelas-jelas tidak mendukung, ya kan? Misalnya air gotnya mampet, sampah di mana-mana, itu kan lingkungan, ya kan? Itu cocok untuk tempat tumbuh kuman-kuman dan nyamuk dan segala macam. Tinggal si manusianya tinggal di daerah itu bagaimana gizinya? Kurang berarti, ya udah muncullah penyakit itu, ya kan? Jadi memang segitiga ini menjadi sesuatu yang sebenarnya bisa kita olah, bisa kita intervensi. Kumannya ya bisa kita kasih obat, atau kita vaksinasi, orangnya gizinya bagus, pola kehidupannya bagus, lingkungannya bersih, ya pasti itu kita tahulah negara-negara yang pola lingkungannya bersih pasti penyakit-penyakit tropisnya juga minim ya. Dulu di Korea pun ada tuberkulosis, sekarang hampir nggak ada tuberkulosis ya, di Indonesia masih ada. Baik, nah sekarang pertanyaan Pak Parlin, obat. Nah obat ini ya ini panjang ini soalnya, tapi oke lah saya coba sesingkat mungkin ya. Ya. Obat ini bekerja khusus kalau untuk kita bicara obat untuk mikroba ya, artinya makhluk yang tidak kasat mata ini ya, kuman, virus, apalagi virus ya, itu tentu dia tujuan utamanya adalah bagaimana membunuh kuman atau virus. Bagaimana caranya? Ya tentu kita harus tahu dulu bagaimana pola hidup si kuman itu, bagaimana pola hidup si virus itu. Maka diciptakanlah ini ahli kimia, ahli farmasi yang nanti mencari tahu mana titik lemah dari virus ini. Dan setiap makhluk hidup, kuman ataupun virus punya titik lemah. Di situ titik serangnya. Nah, tapi seringkali persoalannya bukan itu saja. Persoalannya adalah tadi juga seperti yang Ibu Prof. Marina katakan, seandainya pun kita berikan obat atau vaksin kepada orang, ternyata dia misalnya sistem imunnya juga lemah. Orangnya misalnya kurang gizi. Atau orang dengan HIV misalnya. Orang HIV itu kan bisa dibilang imunitasnya sangat rendah. Itu agak sulit. Makanya orang HIV pun agak sulit kita kasih vaksinasi. Karena percuma kita kasih sistem imunnya nggak tumbuh. Nah, obat dalam konteks COVID, terus terang ini semua masih dalam terus perkembangan. Kita masih ingat, ya Dr. Kurnianto juga masih ingat, ketika pertama kali merebak COVID ini, kita terus terang dunia kedokteran masih bingung. Oke, ini virus. Virusnya virus apa? Oh, virus RNA. Itu mirip-mirip virus HIV. Oh, kalau gitu mungkin obat-obat HIV bisa kita coba ke situ. Ya, kita coba. Ya, ternyata nggak terlalu berhasil. Ya, jadi sebenarnya terus terang kalau dibilang adakah obat yang mujarab, kami dari dunia kedokteran belum berani bilang ya sudah ada gitu ya.
Kalau Anda minum 2 minggu pasti ini. Karena apa? Harus juga Sembuh, diakui. dijamin sembuh gitu. Iya. Itu namanya kalau orang Medan bilang itu apa, jual koyok ya. Nah, itu nggak boleh begitu. Orang kedokteran nggak boleh begitu. Ya. Selalu ada kemungkinan-kemungkinan yang tidak pasti. Nah, tapi jangan putus asa. Karena seluruh dunia ini sekarang memang sedang berusaha. Pertama, mengembangkan vaksin yang lebih baik, ya kan? Yang kedua, obat-obat tadi. Nah, bagaimana perkembangan obat? Terus terang, perkembangan obat kalau dari segi medis itu butuh waktu 5-10 tahun. Ya, 5-10 tahun. Dan biayanya miliar dolar. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau, perusahaan obat yang mau segera menemukan obat itu, dan 5-10 tahun. Oleh sebab itu, tadi pertanyaan Pak Parlin, ivermectin ini apa? Ivermectin ini sebenarnya obat lama, sudah hampir 30 tahun dipakai ya. Untuk tujuannya agak beda, yaitu tujuan untuk anti parasit. Tapi kan orang semua lagi bingung, desperate ya. Lagi mencari-cari apa aja kita cari, kita untuk menemukan apakah ada cara yang lebih singkat daripada nunggu-nunggu menemukan obat baru. Nah, makanya mereka coba ya, namanya in vitro, langsung virusnya itu ditemukan dengan obatnya, ternyata bisa gitu ya membunuh. Tapi kan itu ditabung, tes tabung, bukan pada manusia. Makanya perlu uji klinik. Ya, jadi untuk membuktikan lebih pasti ivermectin itu, kita tunggu uji klinik dari yang Badan POM, yang akhirnya Badan POM setujui. Meskipun di luar negeri mereka sudah mulai lakukan uji klinik untuk ivermectin. Ya, jadi memang ada hasil-hasil yang lumayan meyakinkan, tapi harus perlu diuji klinik untuk memastikan lebih lanjut apakah ia benar ini. Dan ingat, ivermectin tidak untuk obat tunggal. Jangan nanti orang rame-rame sekarang ya, aduh ini celakanya, orang self-medication, swamedikasi, beli di online, dan harganya juga sudah gila-gilaan, yang obat sebenarnya murah, ya, obat 5.000, 7.000, sekarang katanya sudah sampai 800.000. Aduh. Wow. Iya, ini jadinya udah jadi apa ya, permainan ini juga jadinya, agak kurang bagus juga ya, itu para pedagang. Dan sebenarnya itu mesti resep dokter. Tapi sekarang saya bisa sekarang juga lihat di online apalah Tokopedia atau apa, bisa saya dapatkan. Tapi ya itu di harganya. Dan jelas dosisnya tidak jelas. Ya. Dan itu bahaya sekali karena in the long term, pada jangka panjang nanti bisa malah menimbulkan resistensi dan segala macam. Itu yang harus kita hindari. Jadi masyarakat bersabar ya sampai ada, dan ingat bahwa ternyata kan ya betul sih, memang kalau secara statistik kan kita bicara kan dari yang sekian terinfeksi, yang meninggal berapa sih? Ya betul sih, secara statistik ya Pak Kerdit mungkin masih dianggap kecil, tapi masalahnya orang keluarganya yang meninggal itu kan ya sedih ya, aduh kenapa mesti meninggal dia begitu ya. Tapi kalau memang secara statistik kita bilang oke lah, masih banyak lagi orang meninggal setiap hari karena malaria, karena TBC, dan karena HIV. Tapi karena ini sangat merebak, maka ini menjadi persoalan dunia. Nah, sebenarnya HIV dan malaria dan TBC itu juga masih persoalan dunia. Dan masih belum ketemu obatnya yang betul-betul mujarab tadi. Ya. Jadi itu yang mungkin sementara bisa saya bagikan. Baik. Bahwa dunia kedokteran masih terus berusaha menemukan obat yang mujarab. Jadi bisa dua, pencegahan melalui vaksinasi dan terapi melalui obat, dan profilaksis juga sebenarnya ya. Ivermectin katanya bisa untuk profilaksis, untuk pencegahan, tapi itu juga masih perlu dibuktikan begitu. Sementara begitu Pak Parlin. Ya, terima kasih Dr. Bram, penjelasan yang sangat mencerahkan. Sebelum saya berpindah ke Ibu Pendeta Mercy, data WHO mengatakan ini kan sejak Agustus, dihitung Agustus 2019 sampai 2021, hampir 2 tahun ini, sudah 22 bulan, yang sudah terjangkit 108
78 juta lebih. Yang meninggal 3.800.000, memang sudah banyak. Ini memang fatal juga ini pandemi. Nah, saya ingat waktu saya kecil dapat vaksin cacar, dan itu membuat saya kebal terhadap cacar gitu. Apakah sama vaksin COVID-19 ini dengan vaksin cacar bekerjanya? Mungkin saya mulai dengan dari Dr. Kurnianto. Gimana itu, Pak? Apakah otomatis yang kita-kita yang sudah divaksin itu kebal atau bagaimana? Atau orang yang sudah pernah terjangkit tidak akan terjangkit lagi? Silakan Pak Kurnianto. Iya, terima kasih Pak Parlin. Faktanya tidak demikian ya. Jadi ternyata pasien-pasien yang dirawat sekarang ini ya sebagian kecilnya memang sudah pernah divaksin gitu ya. Buktinya para nakes-nakes yang yang terinfeksi virus corona itu kan sebetulnya udah divaksin di bulan Januari ya kan. Tapi toh mereka terkena juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sudah pernah sakit COVID, apakah bisa terjangkit, apakah bisa terhindar dari COVID? Jangan terlalu percaya diri. Saya punya banyak sekali kasus yang pernah kena COVID lagi banyak gitu ya. Tapi kebanyakan yang pernah kena COVID ringan, yang gampang kena COVID lagi. Kita lalu berpikir, oh kalau dia kena COVID ringan, antibodi yang terbentuk juga ringan-ringan aja gitu ya. Kemudian dilakukan vaksinasi gitu. Kita harapkan antibodinya bisa bagus. Ternyata kena COVID juga ya, walaupun sebetulnya ringan juga. Jadi ingat sekali lagi bahwa vaksin itu bukan meniadakan risiko infeksi. Sekali lagi, vaksin bukan meniadakan risiko infeksi, melainkan kalaupun kita terinfeksi, kita mengalami klinis yang ringan. Dan memang sebagian besar klinisnya ringan kalau saya perhatikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah ini terkait vaksin sebetulnya ya. Jadi efektivitas vaksin yang beredar di pasaran ini ternyata berbeda-beda, Pak. Jadi ada yang produksi Amerika, ada yang produksi Eropa, ada yang produksi Cina. Ternyata efektivitas mereka berbeda-beda, baik terhadap varian-varian yang ada saat ini gitu. Jadi kita masih sebetulnya menunggu juga ya, kita Indonesia bisa mendapatkan vaksin dengan efektivitas yang paling tinggi gitu ya. Sepertinya sih kalau dibilang kondisi saat ini pasien-pasien yang sudah pernah divaksin kemudian dapat vaksin lagi, agaknya vaksin yang pertama itu diberikan, saya tidak menyebutkan merek ya, memiliki daya protektif terhadap infeksinya nggak terlalu optimal gitu, tapi memiliki daya protektif terhadap sakit beratnya saya lihat cukup baik gitu ya. Jadi walaupun terinfeksi tapi gejalanya ringan-ringan saja. Seperti itu Pak Parlin. Baik. Jadi bisa kita simpulkan Pak Dokter bahwa tidak ada garansi yang sudah pernah terjangkit lalu sembuh dan juga yang sudah divaksinasi tidak ada garansi tidak terjangkit lagi ya. Betul. Artinya walaupun sudah pernah terjangkit dan sembuh dan juga sudah divaksinasi, masih tetap wajib menjalankan prokes. Gitu ya dokter ya? Setuju sekali. Terima kasih. Baik, sekarang saya mau pindah ke Ibu Pendeta Mercy. Jadi begini Ibu Pendeta, di kalangan masyarakat, mohon juga diluruskan nanti, kadang-kadang setelah ilmu pengetahuan, teknologi, termasuk kedokteran dilihat masih belum memberikan jawaban yang cepat begitu, baru orang berpaling kepada Tuhan begitu. Nah sekarang kan banyak ini pertanyaan di kalangan jemaat, kenapa sih orang-orang baik atau beriman bahkan pelayan-pelayan yang luar biasa juga diizinkan atau terkena kira-kira begitu. Lalu apakah dari sisi Alkitab adalah dalam tanda petik nubuatan Bu Pendeta, ini kira-kira kapan berakhir ini? Karena hampir 2 tahun dan merasuk ke semua sektor, orang sudah sangat-sangat jenuh.
2-3 menit barangkali, Ibu Pendeta silakan. Baik, terima kasih Pak Parlin, Pak Dede. Selamat malam buat kita semuanya. Jadi hampir 2 tahun kita mengalami bersama pandemi COVID-19, dan apa mau dikata bahwa memang sejarah membuktikan bahwa pandemik ini bukan yang pertama yang terjadi di dunia. Berkali-kali sudah dialami oleh dunia. Nah, kalau kita lihat dari tadi Pak Parlin mengatakan 3,8 juta sudah meninggal dunia dalam kurun waktu 2 tahun ini, dan ada 178 juta yang terinfeksi, dengan data atau number itu sebenarnya sejarah membuktikan pandemik ini bukan yang terburuk yang dialami oleh manusia. Itu berarti bahwa dunia sudah berkali-kali menghadapinya. Nah, yang menjadi pertanyaan oleh orang beriman pada saat ini adalah kenapa ini terjadi? Apakah ini adalah hukuman Tuhan? Ya, kenapa orang baik bisa kena? Dan realitanya kalau kita lihat orang-orang yang berdiri di depan, garda terdepan itu mereka yang sungguh-sungguh melayani, mereka yang sungguh-sungguh memberikan hati, memberikan kemampuan mereka, justru mereka yang kena. Itu mau menyatakan kepada kita belajar dan menyadari bahwa kita harus memframe ulang bagaimana kita memahami pandemik ini sebagai orang yang beriman. Bahwa pandemik ini, COVID-19 ini, bukanlah hukuman dari Tuhan. Dia bukanlah hukuman dari Tuhan. Ya, pandemik ini bukan akhir dunia. Ya, kalau tadi ditanyakan, kapan berakhir pandemik ini? Mungkin pada saat ini tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan ini. Ya. Dan harapan untuk tahu kapan ini berakhir, yang jelas tak seorang pun tahu pada saat ini tepatnya kapan. Tetapi yang pasti, belajar dari pandemik-pandemik yang sebelumnya, ada sebuah harapan pasti dari kita bahwa pasti pandemik atau badai COVID ini akan berlalu. Sama seperti pandemik-pandemik sebelumnya yang pernah melanda dunia ini. Ada begitu banyak, flu Spanyol, dan lain sebagainya. Yang juga pada saat itu mereka memakai masker, melakukan lockdown, dan lain sebagainya. Nah, itu berarti dalam menghadapi pandemik ini, sebagai orang yang beriman, orang yang percaya, ya, ketika kita melihat tadi dikatakan kenapa orang baik, kenapa saya, ya, itu bukan melihat dalam kerangka yang demikian, tetapi memahami bahwa di dalam realita yang kita harus rendah hati untuk tidak merasa lebih baik. Dan kita juga harus rendah hati untuk mengakui dan menerima ketika mungkin kita terpapar bahwa kita ini lebih tidak baik dari orang lain. Bukan perkara di situ. Tetapi yang mau kita lihat adalah bagaimana dalam masa pandemik ini, sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melihat dalam realita ini apa yang bisa kita lakukan sebagai sesama dari saudara kita yang menderita. Apa panggilan Tuhan dalam situasi yang seperti ini? Karena kalau kita lihat panggilan kita itu justru tertantang dalam situasi pandemik ini. Di mana pandemik ini menjadi peluang
dan juga menjadi berkat. Masalahnya adalah kita belum melihat berkat di sini. Karena sering sekali yang terjadi adalah kita melihat atau kita merasa bahwa saat ini adalah untuk sebagian orang memahami bahwa ini adalah hukuman Tuhan. Ya, saya beberapa kali konseling dengan orang yang keluarganya meninggal, dia terkapar sakit. Jadi saya melihat bahwa realita pandemik ini memberikan kontribusi bagi setiap orang untuk merasakan dampak pemahaman dan pengenalan dia dengan Tuhan menjadi berbeda. Ya, maksud saya adalah bagaimana ketika iman yang kita miliki itu berdampak atau terdampak ketika tadi yang ditanyakan oleh Pak Parlin, kenapa orang baik kena? Ya, itu akan mau tidak mau itu akan membenturkan iman terhadap perspektif pengenalan akan Tuhan sebagai Tuhan yang baik, Tuhan yang protektif. Kalau dia Tuhan yang baik, kenapa dia biarkan seperti ini terjadi? Kenapa kalau dia Tuhan yang protektif, maha kuasa, kenapa dia biarkan begitu banyak korban terjadi? Sehingga pemahaman inilah yang membuat dia akan merasa dihukum. Dia merasa bahwa Allah sedang marah kepada dia. Karena tragedi dan trauma, kesakitan, penderitaan, itu menantang konsepsi dari seseorang tentang Tuhan yang maha kasih dan yang protektif itu. Jadi rasa marah, merasa ditinggalkan, merasa dihukum oleh kekuatan yang adikodrati, itu membuat seseorang itu semakin down. Padahal realita, kita mengimani bahwa Tuhan Allah itu menyertai kita. Allah yang Immanuel itu adalah Allah yang tetap eksis dengan kasih-Nya. Dia bukan berubah menjadi Allah yang menjadi musuh kita dalam pandemik ini. Ya, ini sebuah tantangan iman bagi kita. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah ketika kita merasa dalam situasi ini kita menempatkan segala sesuatu di tangan Allah. Pasrah saja kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi kita. Ya. Tuhan akan menyertai kita. Ya, konsep ini juga bisa membuat seseorang menjadi apatis. Akhirnya dia tidak taat 3M atau 5M seperti yang sekarang, tidak taat untuk dua lapis masker, karena dia pikir Tuhan akan menyertai, melindungi. Sehingga dia tidak mengikuti prokes yang baik. Tentu itu juga salah. Dan hal yang ketiga adalah ketika tadi saya mengatakan dalam masa pandemik ini, ya, ada hal-hal yang kita harus berikan, hal-hal yang harus membantu kita, menolong kita untuk melihat keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Ya. Bagaimana kita memahami dan melihat bahwa ini adalah salib kita bersama. Ya. Ketika Yesus mengatakan orang yang mengikut aku harus memikul salib, ini adalah salib kita bersama. Bagaimana kita berkenan untuk memikul kesulitan ini, memikul kekhawatiran ini, memikul ketakutan kita, ya, sehingga pada situasi-situasi seperti ini kita harus juga berkenan mengingkari, ya, mengingkari diri, mengingkari kebebasan kita untuk pergi ke mall, mengingkari kebebasan kita untuk pergi seperti yang kita kehendaki, mengingkari keberadaan kita dari hal-hal yang zona nyaman yang selama ini kita nikmati, yang harus kita batasi, bahkan yang harus kita tinggalkan dan tanggalkan. Ya.
yang Baik, menanggalkan maaf Bu Pendeta, jadi dapat Ya. kita simpulkan badai ini pasti berlalu. ya Dan sebelum dia berlalu, Tuhan tetap bersama kita, dan sebagai orang beriman, kita wajib aktif berbagi, memperhatikan sesama, dan tetap menjalankan prokes. Begitu ya Bu Ya. Pendeta ya? Ya. ya demikian Karena Pak. memang ya kita diberi akal budi, kita gunakan, ya itu tidak bertentangan dengan keimanan. Barangkali nanti di akhir untuk kata terakhir apa yang harus dilakukan, itu bisa Ibu Pendeta lanjutkan lagi. Terima kasih. Sebelum itu saya sering di masyarakat ada pertanyaan, ini cocoknya ke Dr. Bram barangkali, tentang strategi herd immunity. Menurut informasi ini diterapkan di Swedia, Dr. Bram. Apakah itu cara yang efektif atau bagaimana tentang herd immunity ini? Silakan Dr. Bram, sekitar 1 menit. Waduh, 1 menit ya. Ya. Ini pertanyaan ujian doktoral ini. Dibuat sederhana biar kita paham, Dr. Bram. Oke. Jadi begini, herd immunity ya saya nggak tahu terjemahan yang pas dalam bahasa Indonesia, tapi kan immunity berarti ketahanan ya, imunitas. Herd itu ya berarti apa? Kumpulan orang atau populasi ya yang memang tahan terhadap, dalam hal ini tentu konteksnya terhadap suatu penyakit ya. Dalam hal ini kita harapkan COVID tentu ya. Nah, memang ada syaratnya. Nah, kalau menurut ilmu epidemiologi itu baru bisa kita merasa aman ya, merasa kita duduk atau hidup di lingkungan yang herd immunity-nya tinggi itu kalau sebenarnya populasi itu sudah 80% imun. Jadi kalau untuk Swedia yang jumlah penduduknya, ya saya nggak tahu terlalu hafal ya, tapi pasti jauh lebih kecil dari kita Indonesia, mungkin cuma sejumlah penduduk Jakarta, dan dia di satu kepulauan, di satu daratan, dengan sistem teknologi yang juga sudah modern, gampang dijangkau, tentu saja cakupan imunisasinya mungkin sudah mencapai segitu. Jadi makanya mereka yakin betul dengan tadi herd immunity. Di kita 270-an juta, data terakhir baru berapa yang terimunisasi, karena masalahnya kita kepulauan, belum terjangkau semua sampai ke pelosok, dan ada masalah teknologi juga, karena vaksin itu biasanya itu harus disimpan dengan suhu yang dingin ya. Vaksin Sinovac itu 2-8 derajat Celcius, artinya membutuhkan kulkas ya. Apalagi yang Pfizer BioNTech itu -70. Ya, saya nggak tahu, katanya pemerintah Agustus akan datang Pfizer. Saya ragu apakah Pfizer ini akan bisa menjangkau sampai ke pelosok-pelosok Indonesia, karena cold chain itu rantai untuk penyimpanan -80 itu saya rasa belum lengkap ya, dan itu sangat riskan kalau kita bilang ya sudah kirim aja ke Papua, tapi misalnya nggak ada yang -70, sampai di Papua mungkin sampai, tapi vaksinnya sudah rusak, nggak ada gunanya diberikan kepada masyarakat. Jadi ya memang itu tidak mudah mengatakan itu. Nah, herd immunity juga bisa tercapai kalau misalnya ya ini sih secara teori ya, di suatu populasi kecil misalnya ya, kita bukan bicara negara, kalau memang populasi itu semua terinfeksi dan hidup gitu, berarti kan dia punya antibodi. Ya, berarti kalau ada serangan lagi, meskipun ada serangan lagi, biasanya sih mereka tidak seberat seperti orang yang belum pernah terinfeksi karena sudah ada antibodinya. Justru sudah kena dulu ya, begitu ya Dr. Bram ya? Ya, populasinya gitu ya. Jadi besar teori, juga resiko ya. Jadi
sebenarnya berlaku juga teori Darwin itu, Charles Darwin betul. ya, survival of the fittest. Ya, Jadi siapa yang kuat, ya memang akhirnya itu yang Bertahan. survive, yang Ya. menjadi penyintas. Betul. Jadi Ya. ya itulah ya. Ya. Jadi satu lagi makanya kenapa prokes itu dianjurkan. Kalau orang dan isoman juga penting. Kalau orang jelas-jelas terinfeksi, terus dia tidak tahu bahwa dia terinfeksi atau dia memang OTG, orang tanpa gejala. Bayangkan itu di minggu-minggu pertama itu kan replikasi virus lagi kencang-kencangnya. Itu kalau kita cek itu PCR mungkin nilainya 10, 11 gitu, pokoknya rendah sekali. Artinya virusnya lagi berkembang bukan main dan dia menyebarkan. Nah, tapi kalau dia isoman ya dan dia OTG, maka dengan sendirinya virusnya kan berhenti di dia saja. Nah, itu artinya ya berarti mestinya dalam tanda kutip terjadi juga herd immunity karena yang lain jadi nggak terkena kan. Ya. Hanya dia saja. Ya mudah-mudahan dia selamat gitu. Dia termasuk yang survive, penyintas. Kalau dia meninggal ya oke lah. Itu tadi nanti kita bicara dengan Ibu Pendeta ya kenapa dia meninggal. Ya. Jadi untuk Indonesia karena faktor-faktor yang dibutuhkan itu sangat sulit direalisasikan, ini sulit ya strategi herd immunity ya, Dr. Bram ya. Iya. Luas Jadi, negaranya luas, terus kepulauan, penduduknya banyak gitu ya. Iya. Banyak faktor ya. Dan memang kalau kita lihat saya pernah lihat di National Geographic ya, ada filmnya. Bagaimana petugas-petugas vaksinasi itu kalau pergi ke Papua, kemana itu kan dari mulai dia sampai mungkin dari Jakarta ke Jayapura pakai pesawat oke. Dari Jayapura ke Wamena pakai pesawat lagi, tapi lebih kecil lagi pesawatnya kan. Nanti dari Wamena ke kampung itu mesti pakai kuda, mesti pakai jalan kaki. Anda bayangkan kalau dia tadi mesti pakai lemari pendingin. Bagaimana mendinginkannya itu, menjaga supaya dia tetap bagus vaksinnya. Ya, jadi memang tidak mudah lah ya. Jadi sebaiknya memang tetap prokes yang lebih aman, lebih murah itu prokes. Baik, terima kasih Dr. Bram. Sebelum para pemirsa sekalian, sebelum kita pada topik terakhir, bagaimana menyikapinya, Bapak Ibu dipersilakan memberi 1 sampai 2 pertanyaan yang langsung berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini, yang langsung berhubungan ya. Jangan disangkutkan ke politik, ke ekonomi, karena itu akan menjadi sangat kompleks. Kita langsung saja tentang bagaimana sikap kita terhadap lakukan. Pertanyaannya yang langsung ke sana. Silakan Bapak Ibu yang ada di Zoom bisa bertanya kepada salah satu atau salah 2 narasumber. Bagi ada yang ingin berinteraksi, silakan. Ya, kami. Ya, silakan Pak Hotmaijon. Ya, terima kasih kepada Pak Parlin memberikan kesempatan kepada saya. Jadi begini Pak, kami ini sekeluarga sekarang lagi isoman karena terpapar COVID-19. Ya, sebenarnya kami ini awal mulanya adalah hanya panas saja. Nah, terus swab antigen dinyatakan positif. Jadi sekarang isolasi mandiri sudah hampir 7 hari. Pengalaman saya itu hari ketiga, di situ semua hilang penciuman, merasakan makanan tidak ada, di situ sama sekali hilang semua. Untuk saya sendiri, tetapi untuk anak-anak tidak ada, tetap bermain dan mereka makan kuat. Nafsu makan biasa-biasa, seperti biasa Pak ya. Makan kuat, anak-anak nggak ada pengaruh gitu. Ya. Hanya Jadi, kita aja. Pertanyaannya apa Pak? Kepada siapa?
Ke Dokter Bram atau Dokter Kurnianto? Dokter Kurniawan ini. Oh, ke Dokter Kurnianto. Silakan pertanyaan. Saya mau tanya Pak Dokter Kurniawan, apakah penularan COVID ini bisa melalui udara? Atau memang karena itu tadi, karena batu-batu aja gitu? Yang kedua, kalau saya lihat di lapangan itu, kalau di swab semua, saya yakin rata-rata semua positif. Jadi kemungkinan besar penularan ini apa melalui udara atau memang bagaimana gitu? Hanya itu aja Pak, makasih. Silakan langsung Pak Dokter Kurnianto. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Hotmaker. Jadi sampai saat ini penularan virus COVID itu ada yang secara langsung dan tidak langsung, ya. Secara langsung kita bilang melalui droplets gitu. Jadi droplets itu adalah percikan-percikan ya, percikan-percikan cairan yang keluar dari rongga mulut dan rongga hidung yang di dalamnya mengandung partikel virus. Nah, biasanya resiko penularannya kalau kita kontak dalam jarak sekitar kurang dari 1,5 meter gitu ya. Itu secara langsung dengan droplet dan juga bisa dengan aerosols. Jadi kalau aerosols itu gini Pak, misalnya kita bersin gitu ya. Lalu partikel yang terbentuk itu tidak hanya droplets, namun juga ada partikel yang lebih kecil lagi yang kita sebut sebagai aerosol yang melayang-layang di udara. Nah, aerosol inilah yang dapat bertahan kurang lebih sekitar 12-13 jam yang dapat menginfeksi inang yang berikutnya. Itu secara langsung. Yang secara tidak langsung itu adalah melalui kontak dengan benda mati gitu ya. Jadi kayak tadi Bapak mungkin membatukkan atau pilek atau bersin ya yang tidak langsung kena orang, tapi misalnya tangan Bapak saat menutup mulut terus partikelnya itu tangannya Bapak kemudian memegang benda-benda lainnya. Nah, benda lainnya itu kemudian dipegang oleh orang lain. Kemudian orang lain tersebut mendapatkan infeksinya itu secara tidak langsung. Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat penularan COVID-19 ini sangat-sangat luar biasa sekali ya. Terbukti apa? Terbukti banyak sekali klaster keluarga dan klaster perkantoran. Kenapa demikian? Diduga sebetulnya faktor ventilasi ruangan itu sangat mempengaruhi. Jadi kalau misalnya dalam ruangan yang tertutup ventilasi kurang baik itu resiko penularannya lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, jadi penularannya seperti itu Pak. Jadi mungkin ya dalam tanda kutip saya suka bilang sama pasien saya ya segampang mengedipkan mata kemudian tertular ya. Seperti itu kira-kira bayangannya ya. Sangat infeksius sekali apalagi yang sekarang varian baru seperti itu. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Dok. Semoga menjawab pertanyaan Pak Hotmaijon. Pertanyaan berikut yang ada di chat box saya bacakan, ini barangkali Pak Bram yang menjawab. Apakah vaksin Nomina dan vaksin influenza mendampingi vaksin COVID-19 dapat menambah daya proteksi terhadap COVID-19? Silakan Dr. Bram. Oh, barangkali Dr. Bram sedang keluar sebentar. Dr. Kurnianto barangkali bisa bantu. Ya, jadi gini ya. Kalau vaksin influenza dan pneumonia ya, itu sama-sama virus atau bakteri yang dilemahkan ya. Kalau kita mau memberikan vaksin itu harus diberikan secara bersamaan. Itu dulu prinsipnya ya. Nah, kalau kita mau melakukan vaksin COVID-19 harus diberikan jarak 1 bulan. Itu prinsipnya dulu. Oke. Nah, apakah vaksin pneumonia dan influenza itu menambahkan daya gedor daripada antibodi untuk virus COVID-19? Secara linier, secara antibodi yang terbentuk setelah vaksin COVID-19 mungkin tidak jawabannya ya. Tapi gini ya, pasien-pasien yang tua ya,
yang usia lanjut ya, kemudian terinfeksi COVID-19 ya, kemudian dirawat di rumah sakit ya. Mungkin virusnya tidak seberapa menyebabkan gangguan pada tubuh, tapi resiko terinfeksi influenza atau pneumonia yang lebih berat itu juga meningkat kalau kita dirawat di rumah sakit, terutama pada populasi yang daya tahan tubuhnya lemah gitu. Jadi sebetulnya manfaat yang didapatkan pada pemberian vaksin pneumonia dan influenza adalah ketika kita mendapatkan infeksi virus COVID-19, kita menurunkan risiko terinfeksi mikroorganisme lainnya, yaitu bakteri dan influenza. Namun memang kalau vaksin pneumonia sampai saat ini masih direkomendasikan untuk usia di atas 60 tahun ya. Jadi yang di bawah itu sebetulnya belum perlu, dan vaksin influenza dapat diberikan setiap tahun untuk usia berapapun. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Kurni. Ya, para pemirsa sekalian, dari penjelasan-penjelasan yang kita sudah peroleh tadi, ternyata memang virus corona ini sangat berbahaya, dan hingga sekarang menurut secara medis kedokteran belum ada obat yang ampuh, dan memang sedang terus diusahakan. Belum ada obat yang benar-benar langsung bisa menyembuhkan. Dan penjelasan tentang vaksinasi, apakah karena sudah pernah tertular, itu tidak menjamin kita jadi kebal. Maka kita juga harus tetap menjalankan prokes. Dari sisi teologi tadi sudah dikatakan memang virus ini tidak mengenal siapapun bisa terjangkit. Tapi kita harus yakin bahwa dia akan berlalu, sebagaimana pandemi-pandemi yang dalam sejarah dunia sudah berulang kali terjadi juga akan berakhir, semua akan berakhir, tapi sementara itu berakhirnya tiba, maka kita harus tetap saling berbagi kasih, saling memberi perhatian, mendoakan mereka yang ada di front line, mendoakan para peneliti supaya obatnya segera ditemukan, dan berbagai hal. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita malam ini, Bapak Ibu narasumber, barangkali bisa memberi kata terakhir bagaimana kita menyikapi apa yang harus dilakukan sambil menunggu virus ini berakhir, pandemi ini berakhir maksud saya. Barangkali masing-masing 1 menit kata terakhir. Kita mulai dengan Pak Dokter yang biasa di lapangan, barangkali bisa langsung beri tips atau wejangan atau apapun sekitar 1 menit kepada para pemirsa kita. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak buat kita semua ya. Kita itu menjaga diri kita sendiri bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita kasihi. Jadi kita menghindari kerumunan, kita menggunakan masker dengan benar, kita mencuci tangan ya. Kita lakukan vaksinasi, kita melindungi diri kita sendiri dan juga orang lain. Jadi virus ini nyata-nyata penularannya lewat droplet atau aerosol ya. Jadi pencegahan seperti yang sudah disampaikan sekian lama itu adalah yang paling mujarab ya. Tidak ada yang lebih mujarab dari kita obat-obat tertentu yang bisa menghindari kita dari infeksi COVID-19 gitu. Jadi saya mengajak buat rekan-rekan semuanya ya, ingat kita menjaga diri kita sendiri, juga menjaga orang-orang yang kita kasih, sehingga kita tidak egois kalau kita selalu mengingat hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Kurnianto. Saya beri kesempatan kepada Pak Dr. Abraham, setelah itu Prof. Marina, baru nanti diakhiri dengan Ibu Pendeta Mercy. Silakan, Dr. Bram. Baik, terima kasih Pak Parlin. Jadi sebenarnya kembali kepada keyakinan kita kepada 2 aspek, yaitu keyakinan seperti yang Ibu Pendeta katakan, bahwa apapun yang terjadi di
diri kita di masyarakat dan bahkan di dunia ini tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Ya, itu yang membuat kita tetap optimis menghadapi apapun yang sekarang memang dunia hadapi. Nah, tapi juga jangan terlena. Terlena tadi adalah ketika ada satu kelompok yang memang ya masa bodoh gitu ya. Udahlah. Tuhan beserta kita ya. Tetap aja kita kumpul-kumpul ya kan. Tetap kita bikin kebaktian. Ya, semua nggak mematuhi prokes. Ya udah. Karena begitu kena baru nangis-nangis ya kan. Akhirnya merepotkan tenaga kesehatan, merepotkan rumah sakit. Sedangkan rumah sakit pun sebenarnya tidak juga lepas dari bahaya infeksi yang baru yang disebut dengan nosokomial. Ya, saya sendiri kalau orang kesehatan kalau sampai masuk rumah sakit saya takut jangan-jangan karena saya masuk satu kuman, ya penyakitnya karena satu kuman di rumah sakit malah bertambah kuman saya. Ya, jadi 3 jadi 4. Nah, ya Dokter Kurnianto ya nosokomial namanya itu. Jadi kalau bisa seperti yang Dr. Kurnianto katakan, seperti yang pemerintah katakan, seperti dunia katakan, lakukanlah prokes. Karena kalaupun kita sakit sekarang, sakit bukan karena COVID ya, dan harus terpaksa ke rumah sakit, itu kan susah, nggak ada tempat. Ya, yang jadi prioritas adalah yang COVID. Jadi memangnya kita sengaja mau COVID supaya diterima di rumah sakit kan enggak ya. Ya jadi tolonglah, sebenarnya sederhana. Untuk kita orang awam, nggak usah lagi ribut-ribut soal apa ini ivermectin segala macam. Udah lakukan aja prokes. Itu urusan orang-orang pintar itu. Baik. Terima kasih Pak Ferdi. Yang terbaik melakukan prokes, begitu dok ya? Iya. Iya, terima kasih. Prof. Marina, silakan. Ya, yang terakhir mungkin dari saya adalah hiduplah berdamai dengan virus, hiduplah berdampingan dengan virus. Bagaimana berdamai dengan virus? Tentu kita membatasi diri kita, membatasi mobilitas kita, kemudian bagaimana hidup berdampingan dengan virus, tetap jaga prokes, ikuti anjuran pemerintah, ikutin vaksin, bahwa kita beranggapan bahwa di sekeliling kita ini semua penuh dengan virus sehingga kita tetap memproteksi diri kita sekaligus itu juga memproteksi orang lain. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Ya, terakhir kita mendengar bagaimana menyikapi ini atau kata terakhir dari Ibu Pendeta Mercy sekitar 2 menit karena Ibu Pendeta harus lebih banyak waktu, ini sangat perlu. 2 menit, Bu Pendeta, silakan. Baik, terima kasih Pak Parlin. Jadi yang paling utama adalah pemahaman kita yang jernih bahwa pandemi COVID-19 ini bukan rencana atau kehendak Tuhan. Ya. Tetapi ini seperti yang dikatakan oleh para ahli tadi, ini adalah bencana, bagian bencana alam. Itu harus jelas. Nah, sehubungan dengan hal itu adalah itu menghantarkan kita bahwa dalam dampak COVID ini yang kita alami seperti Bapak Hotmaijon tadi, ya, kedukaan dan lain sebagainya. Jadi pemahaman kita tetap utuh bahwa Allah itu menyertai kita. Ya, Allah itu setia bersama dengan kita. Kemudian pemahaman kita yang jelas juga menghantarkan kita untuk tidak saling menghakimi kepada saudara-saudara kita. Itu juga sangat penting sehingga tidak ada stigma yang berkembang. Tetapi justru dalam situasi pandemik ini, ketika kita mengatakan bahwa Allah itu menyertai kita, kehadiran Allah itu ya dirasakan melalui kehadiran kita, melalui perbuatan kita, melalui kasih kita. Jadi ini sebuah panggilan Kristiani, panggilan Tuhan bagi kita orang-orang Kristen dalam situasi yang bisa dikatakan kita sama-sama takut, kita sama-sama khawatir dengan tadi Pak Dokter mengatakan dengan tidak hanya droplet tapi itu juga aerosol tadi dikatakan yang bisa bertahan 13 jam di udara. Jadi ini menampilkan keberadaan kita sangat-sangat riskan menghadapi dan menerima akibat dari semua
dampak COVID pandemik 19 ini. Tetapi yang paling luar biasa adalah justru dalam situasi seperti inilah ya kita dipanggil untuk tetap kalau kita kembali kepada Alkitab untuk mengambil peran kita. Untuk kalau tadi dikatakan untuk bagaimana agar melalui pandemi COVID-19 ini kita tetap menjadi orang yang membawa berkat Tuhan. Saya rasa itu yang paling penting dari keberadaan dan apa yang sudah kita alami bersama. Dengan demikian, maka apapun situasi ini, keberanian kita untuk menciptakan satu ruang, ya, keberanian bagi kita untuk terus membuka diri, keberanian dan kemauan dari kita untuk memberikan diri kita dipakai oleh Tuhan. Ya, tadi Pak ini mengatakan, ya apa peran kita ketika kita berada di rumah, di ruangan yang serba terbatas. Ada begitu banyak pelayanan yang bisa kita lakukan. Kita bisa berdoa dan kita bersyukur pandemik ini terjadi ketika high-tech begitu luar biasanya. Segala sesuatu bisa kita lakukan. Dunia ada di tangan kita. Kalau dulu dibilang dunia itu tidak selebar daun kelor, sekarang dunia itu selebar daun kelor ada di genggaman kita. Artinya kita tidak terputus dengan dunia luar. Ya, bahkan secara global kita bisa terhubung dengan apa yang ada di tangan kita lewat alat ini misalnya. Jadi itu sebuah berkat juga yang dari Tuhan. Dalam masa pandemik ini cocok, ini the right time, waktu ketika ini terjadi dengan kemajuan yang luar biasa. Saya rasa di sini juga ini bukan satu kebetulan begitu ya, tetapi ini mau memampukan kita daya kreativitas kita untuk bisa tetap memberikan kontribusi, untuk bisa mendukung, untuk bisa bersama-sama secara kemanusiaan, optimis bahwa kita sama-sama menghadapinya dan kita sama-sama bisa menang dalam menghadapi ini. Demikian Pak Parlin, terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta. Para pemirsa sekalian, demikianlah karena waktu juga yang mengharuskan kita untuk berpisah. Jika saya dapat menyimpulkan sejak awal perbincangan dari episode 1 hingga akhir episode 2 ini, ternyata coronavirus ini sudah ada sejak lama di dunia. Dulu dia tidak berbahaya karena dia berada di tempat yang tepat, di antara hewan pindah ke hewan, tidak ada masalah. Tapi mungkin karena perbedaan gaya hidup manusia atau keteledoran manusia atau mengeksploitasi alam secara berlebihan, dia menjangkiti manusia, mungkin saja. Jadi ini bukan hukuman Tuhan, tapi mungkin juga memang karena manusia itu sendiri yang salah mengelola alam begitu. Nah, virus ini sangat berbahaya, terbukti secara statistik selama hampir 2 tahun, 3.800.000 orang sudah meninggal, 178 juta terjangkit, dan dari sisi medis sudah dikatakan tadi belum ada obat yang mujarab, meskipun para peneliti, para dokter, tenaga kesehatan sedang berlomba dengan waktu untuk terus berusaha menemukannya. Dan kesimpulan kita adalah menjalankan prokes adalah cara yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini, dan kondisi ini juga sebenarnya merupakan kesempatan yang besar, seperti kata Ibu Pendeta tadi, untuk kita berbagi kasih, toh kita sudah diberikan juga alat-alat termasuk teknologi yang memungkinkan kita bisa berbuat banyak menunjukkan kasih kepada sesama. Sambil tetap mendoakan mereka-mereka yang bertugas di front line dan juga para peneliti, para dokter yang berupaya segera menemukan obat yang baik untuk ini. Demikianlah program televisi edukasi dari FKIP UKI kali ini. Semoga
informasi yang kita peroleh mencerahkan dan bermanfaat dan juga bisa membekali kita untuk membuat keputusan yang paling tepat. Terima kasih atas perhatiannya dan saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber. Ibu Pendeta, terima kasih banyak. Semoga kita bisa berbincang-bincang di lain waktu. Prof. Marina, terima kasih sudah ikut 2 kali. Terima kasih atas waktunya. Dr. Bram, meskipun sibuk, masih mau menyempatkan diri. Terima kasih Dr. Bram. Pak Dr. Kurnianto, saya lihat langsung dari rumah sakit tadi sambil. Terima kasih sudah berbagi. Dan juga Pak Kerdit Simbolon yang barangkali di lain waktu akan memberikan informasinya. Terima kasih kepada segala pemirsa, semua pemirsa, good night. Salam kesehatan, semoga kita disertai Tuhan. Amin.